أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, musyahidin, musyahidat, wa mustami'ina, wa mustami'at. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, kita mesti selalu bersyukur kepadanya. Dengan hati mengakui, dengan lisan mengikrarkan, dan anggota tubuh kita melaksanakan, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang diberi untuk mendapatkan ridha ilahi. Alhamdulillah, subuh ini Allah memberikan kita nikmat, menggunakan nikmatnya datang ke rumahnya ini dalam rangka mendapatkan sesuatu yang sangat besar, yang menjadikan amalan orang-orang yang besar untuk menghadapi perkara besar di hari kita bertemu dengan Allah yang maha besar di akhirat atau di padang mahsyar. Semoga salat subuh kita, doa, zikir kita mendapatkan tempat yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian menjelang selesai, kita duduk pula sama-sama membahas perkara yang mungkin Allah hitung pula sebagai amal saleh, karena ilmu adalah dasar yang dengannya amal kita menjadi amal yang saleh dan diterima. Tapi hari ini tidak ada batasan Pak ini. Hari ini cuti bersama. Jadi cuti bersama atau sama-sama bercuti. Alhamdulillah. InsyaAllah kalau yang hari-hari biasa emang ya nengok-nengok jam terus, sekarang enggak. Karena jam ada depan sana. Nah, InsyaAllah. Pokoknya masih semangat, kita maju tak gentar. Tapi kalau sudah loyo terpaksa istirahat sebentar, insyaallah ta'ala. Kaum muslimin, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang sentiasa mengajar kita untuk selalu bersemangat dalam segala keadaan, karena inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kita tunggu dari Allah dalam segala keadaan ada kebaikan. Dapat nikmat, kebaikan. Dapat musibah, kebaikan. Qul hal tarabbasuna bin illa ihdal husnayaini. Mereka tidak menunggu dari kita salah satu dari dua kebaikan. Musibah baik bagi kita, dan apalagi nikmat. Ma'asyarul kiram, nikmat membuat kita bersyukur, dan musibah membuat kita bersabar. Kedua-duanya amalan yang mendekatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat ini rahmati Allah. Oleh itu
patut kita untuk selalu di zaman-zaman seperti ini jangan jauh-jauh tapi dekati Nabi alaihissalatu wassalam, karena semuanya sudah berlaku. Hari ini subhanallah orang kadang ditegur tidak mau. Nabi saja pernah ditegur Allah, justru saya bergembira. Orang sekarang dinasihati kadang tidak mau, tapi Abu Bakar saja dinasihati secara terbuka oleh Allah sampai turun ayat kepadanya. Apa dinasihati marah-marah bapak ya? Jadi dah nasihat menasihati baik tertutup maupun terbuka sesuai dengan adab-adabnya adalah sesuatu yang menghidupkan agama ini. Nabi SAW dalam beberapa sikapnya diluruskan oleh Allah Taala. Itu maknanya Nabi itu maksum. Bila tersalah dan tersilap, Allah tegur. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, Nabi berpaling sedikit, masa mukanya, padahal tidak nampak semua. Kan buta beliau kan. Tapi tetap ditegur Allah. Abdullah bin Maktum takkan mengadu pula dia kan. Ya Allah, saya di muka masami sama Nabi. Tidak. Tapi Allah maha tahu. Jangan terulang kembali. Sah? Maka turun ayat abasa wa tawalla. Subhanallah, ini membuka rahasia Nabi alaihissalam. Ya. Tetapi di situ terdapat pelajaran indah bahwa Nabi alaihissalam siap kalau tersalah, siap dinasihati. Masa tentara kalah sama tentara polisi lah, siap bersalah komandan, iya kan? Siap bersalah gitu. Nah kita juga harus seperti itu. Berani kita. Saya ini berani ngomong di depan tuan-tuan, di depan orang ramai. Saya harus siap juga untuk diserang secara beramai-ramai. Dan buktinya banyak, ramai yang kritisi. Ya, ramai yang kritisi. Kalau berbobot dan berilmu, alhamdulillah menambah ilmu dan iman kita. Kalau tidak berbobot, menambah pundi-pundi pahala kita. Tidak masalah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mau tahu selanjutnya khutbah hari ini insyaallah di Pangkinang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu banyak-banyak kita berselawat dan salam kepadanya supaya kita mau belajar kepadanya dan bila tersalah kita mencontohnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Hari ini kita berjanji masalahnya agak pelik sedikit ya, supaya tidak salah paham, maka kita sama-sama memahami. Nah, beransur sedikit-sedikit. Kalau tidak paham, langsung tunjuk tangan saja, tidak ada salah. Ini biasanya kan tidak kan? Sekarang saya tidak paham, tunjukkan tangan. InsyaAllah, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau istata'tu an a'timaka ilman la'at'amtuk." Kalau bisa saya suapkan ilmu ini, saya suapkan kepadamu. Nah, kepada siapa dia bilang? Ke muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Dia ulang 40 kali, tidak terpaham-paham lah. Padahal dia ulama setelah itu, tapi karena dia sabar dan sabar, akhirnya Allah angkat pula. Sehingga tidak disebut Asy-Syafi'i kecuali Rabi' ikut numpang di kemasyhuran syekhnya. Karena buku-buku beliau, khususnya yang di Mesir, diriwayatkan banyak oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, termasuk kitab ini. Qala rahimahullah. Ketika ada yang mengatakan kepadanya, qala fa ya'du hadza ay yakuna wajiban wujubal ilmi qablahu aw mawdu'an an-nasi ilmuhu. Apa yang seperti ini yang kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Masalahnya, perkaranya jarang terjadi. Tetapi diketahui dan ada ilmunya. Nah, yang seperti ini masuk enggak? Atau tidak masuk kepada golongan yang pertama yang wajib setiap orang mengetahuinya, atau tidak mesti diketahui oleh semua orang, tidak mesti semua orang membicarakannya. Mawdu'an nas ilmuhu hatta yakunu man alimahu muntafilan, sampai orang yang mendapatkan ilmu tentang itu dia mendapatkan kelebihan, yaitu dari bab sunat bagi sebagian. Sunat bagi sebagian. Nah, wa man taraka ilmu ghaira athimin bitarkihi, dan orang yang tidak mengetahuinya tidak berdosa karena tidak mempelajarinya. Tidak berdosa tidak. Au min wajhin tsalis, atau masuk bagian yang ketiga,
batujidunahu khabaran au qiyasan, sehingga engkau datangkan kepada kami khabar, yaitu khabar berita. Berita dari mana? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak hadir di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Au qiyasan, atau yang secara nas tidak ada tapi secara qiyas bisa kita kiaskan kepadanya. Au qiyasan faqultu lahu bal huwa min wajhin tsalis. Yang ini, yang seperti ini kata Imam Syafi'i rahimahullah, masuk kepada bagian yang ketiga, wajhun tsalis. Tidak fardu ain, tidak fardu kifayah. Qala fasibhu. Kalau gitu jelaskan kepadaku, wazkuril hujjata fihi, dan sebutkan hujjahnya. Kalau ada mintanya orang sekarang mengatakan kalau ustadz berfatwa tidak perlu tanya hujjahnya. Kan ada itu kan? Ya, yang penting kalau kiai dia bicara tidak perlu tanya hujjahnya. Ini ngajarin apa ini? Ngajarin ilmu atau ngajarin taklid? Taklid. Atau bila guru kita tersalah, bukan menasihatinya tapi membelanya mati-matian. Ini ngajarin apa namanya? Ta'assub. Fanatisme buta. Sudah taklid buta, habis itu fanatik buta. Enggak. Makanya dia katakan famal hujjah. Sebutkan hujjah. Supaya ketika saya mendapatkan ilmu itu, saya tidak mau ilmu agama ini hanya sekedar datang dari saku syekh. Nah, tapi mesti ada hujjahnya. Dan hujjah sudah jelaskan para ulama. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Ada khilaf pada qiyas. Tapi yang tiga pertama, Al-Quran, Sunnah, Ijma', tidak ada khilafnya. Semua kaum muslimin, para ulama sepakat yang tiga ini hujjah. Makanya setiap sudah ada ijma' ulama sebelumnya, jangan cari-cari lagi perkataan ulama setelahnya. Haram. Itu kesepakatan ulama. Ijma' para ulama. Bahwa ijma' wajib ditaati. Nah, kalau ada sekarang yang membongkar ijma' kembali, habis itu dia bongkar ijma' dengan alasan tidak sesuai dengan zaman kita ini, tidak sesuai lingkungan kita, antum telah melakukan dosa besar. Ijma' ulama mengatakan itu salah. Nah, kalau ada suatu masalah sudah ijma' para ulama sebelumnya, tidak ada lagi kita menoleh ke ulama yang setelahnya. Kalau seandainya setiap masalah harus ada khilaf dan harus dibenarkan, tidak akan ada yang namanya haram dalam agama ini. Tidak ada sesuatu yang diharamkan. Setiap masalah ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Akhirnya semuanya nanti halal. Sama juga seperti kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau kita menghukum dalam agama ini dengan perasaan, maka ahli bid'ah itu orang istiqamah. Tidak ada ahli bid'ah. Karena ikut rasa, enggak enak, dia orang besar, orang hebat, enggak mungkin dia salah. Enggak mungkin dia keliru. Syekh, Nabi salah Allah tegur. Itulah makna masum tuh. Bukan maknanya Nabi itu benar tak pernah salah sama sekali, bukan. Dia salah diluruskan. Bedanya kalau salah lanjut terus, itu masalahnya. Itu makanya kita tidak maksum. Jadi bukan maknanya Nabi dalam bersikap tidak pernah salah ambil sikap. Tapi ketika dia salah ambil sikap, maka dia diluruskan dengan wahyu. Itu makna maksum itu. Demikian juga yang terjadi di zaman sahabat. Karena dia harus tahu itu. Maka yang gaib daripadanya, datang Jibril mengabarkan kepadanya. Ini sebulan begini, hukumnya begini, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah Nabi wafat, ada lagi turun wahyu? Tidak ada lagi. Makanya generasi sahabat selama Nabi masih hidup terjaga dan maksum pula apa yang mereka lakukan. Dan sepakat juga para ulama mengatakan apapun yang terjadi di zaman sahabat berkaitan dengan hukum syar'i di dalamnya mesti diketahui oleh Nabi. Mesti diketahui oleh Nabi walaupun tidak dilakukan di depannya, nanti akan datang wahyu yang turun untuk menyelesaikannya. Ma'asyil kiram. Jadi faman wazkuril hujjata fihi ma yalzamu minhu, apa yang mesti diketahui daripadanya, wa man yalzam, siapa pula yang mesti mengetahuinya,
wa amman yasqut, dan siapa pula yang gugur daripadanya ilmu tentang itu. Faqultu lahu, saya katakan kepadanya, saya jawab, hadhihi darajatun minal ilmi laisa tablughuhal ammah. Ilmu ini atau martabat ini, derajat ini tidak sampai kepadanya orang-orang awam. Tidak semua kaum muslimin mengetahui ilmu ini. Makanya kaum muslimin, kalau seandainya nanti banyak orang yang keliru, bukan karena ilmu keliru, bukan, dia sendiri belum saatnya dia berbicara dalam masalah ini. Belum saatnya dia berbicara dalam masalah ini. Ya, kita lihat analisa-analisa orang melalui televisi, melalui internet, melalui dan sebagainya, semua bicara tentang masalah besar. Dia sendiri belum pandai cebok dari air besar kadang. Dia bicara masalah besar dalam agama. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ini tidak sampai dikatakan. Walam yukallafha kullul khassa. Bahkan yang spesialis sendiri tidak semuanya diwajibkan mengetahuinya. Sebagian ahli ikhtisas yang spesialis juga tidak mengetahui semuanya, tidak dibebankan untuk mengetahuinya. Wa man ihtamala bulughaha min al-khassa fala yasa'uhum kullahum kafatan ayu'attiluha. Dan orang yang bisa mencapainya, ada kemungkinan dia mencapainya, artinya ada kemampuannya untuk mengetahui. Misalnya para mutulabul ilmi, orang-orang yang diberikan masa, diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan kecerdasan, diberikan kemauan untuk menuntut ilmu. Ya, di kalangan para ulama atau para penuntut ilmu. Lalu dia mungkin mendapatkan ilmu itu. Fala yasa'uhum kullahum kafata yu'attilaha. Tidak boleh semua ahli spesialis, ahli ikhtisas, semua ulama meninggalkan mempelajarinya. Tidak boleh. Harus ada yang mempelajarinya. Kalau dia punya kemampuan untuk mempelajarinya. Wa idza qama biha min khassati man fihi al-kifayatu lam yahraj ghairuhu mimman taraka. Bila ada sebagian yang khusus, bukan khalayak ramai, sebagian ulama yang khusus, yaitu dari tingkatan yang lebih tinggi. Nah, melakukan hal itu, maka padanya terdapat al-kifayah. Terdapat kifayah, cukup bagi yang lain. Lam yahraj wa ghairuhu mimman taraka. Orang yang meninggalkannya selain orang yang melakukannya, menuntutnya, tidak berdosa. Minal haraj. Al-haraj adalah al-ithim. Lam yahraj ghairuhu mimman taraka. Harija yahraju, yakni athima ya'thamu. Artinya tidak berdosa selain yang melakukan, yaitu orang-orang yang meninggalkannya. Insya Allah. Insya Allah, karena ini tidak dibebankan kepada semua untuk mengetahuinya. Jelas? Wal fadlu biha liman qama biha ala man attalah. Tentu saja keutamaan itu diberikan kepada orang yang melakukannya, bukan orang yang meninggalkannya. Bukan orang yang meninggalkannya. Berarti ini masuk martabat khawas. Khawas lagi. Artinya tabaqah, tingkatan khusus daripada ahlul ilmi. Faqala fa'awjidni hadha khabaran aw syai'an fi ma'nahu liyakuna hadha qiyasan alaihim. Oleh sebab itu, tolong tunjukkan kepadaku, awjidni, adakan kepadaku, khabaran, berita, yakni hadis, aw syai'an, atau sesuatu, fi ma'nahu, yang semakna dengannya. Liyakuna hadha qiyasan alaihi, supaya menjadi pijakan untuk dikiaskan yang lain kepadanya. Jadi ketika dia tahu, oh ini padanannya ini, maka ketika sampai suatu masalah ilmu yang tidak diketahui oleh semua orang, lalu sebagian mengetahuinya, baru kita paham, oh ternyata ini yang disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah masuk bagian dari yang hanya diketahui oleh yang subspesialis. Karena ada spesialis, ada di bawah, di atasnya lagi subspesialis. Misalnya spesialis dokter gigi, dulu semua gigi dia yang tangani. Sekarang ada spesialis urat geraham, ya. Tidak tahu Pak ya? Ya patutlah kita tidak tahu, tidak dosa.
Awak enggak dokter juga nah. Ya, ada spesialis harap ini dan sebagainya. Tahu Pak bahwa antara gigi dengan mata ada hubungannya? Tahu kan? Awak spesialis rupanya. Nah, ya. Jadi kalau sudah mulai rabun-rabun, barangkali gigi jarang bukan jarang dicabut, sudah tidak, mungkin tidak sehat. Tidak sehatnya mungkin karena jarang dibersihkan, atau mungkin posisinya yang sudah berpindah, iya kan? Gosok gigi tanggung keras-kerasnya, akhirnya berpindah posisinya. Ini masuk subspesialis. Dokter bedah, spesialis bedah misalnya. Dulu spesialis bedah semuanya, sekarang ada lagi bedah lagi. Sah? Iya, dan sebagainya. Demikian juga dalam ilmu fikih misalnya. Ilmu fikih, kalau ilmu fikih biasa, ini mungkin tulabul ilmi, ulama-ulama paham. Tapi kalau sudah masuk ke yang lebih detail lagi, qawaid fiqhiyah, qawaid suliyah, kemudian al-furuq wa takhrij, itulah laisa orang Pak ya. Apa al-furuq al-fiqhiyah, kemudian takhrijat al-ulama, kemudian sebagainya, ini tidak semuanya bisa melakukannya. Bahkan ketika aplikasi menghafal usul fikih, semua orang mungkin bisa hafal, mungkin lebih hafal dari kita, daripada sebagian. Cuman pas penerapannya belum tentu mereka ahli. Sahih? Secara teori banyak orang yang hebat, politik misalnya. Ya kita tahu ahli politik, analis politik, tapi dalam bentuk studi akademis, itu nilainya A+ terus. Pas terjun nih partai politik, nah, iya kan? Untuk duduk di dewan aja tidak bisa. Tapi ada orang di strata tidak punya latar belakang politik, tapi masalah punya PT banyak. Akhirnya duduk di tidak tahu apa dah, tidak tahu. Kadang-kadang tidak semuanya, tapi banyak sekali. Karena ini kadang-kadang yang banyak sekali. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada keahlian yang lebih detail lagi dalam hadis. Ya, kalau orang bicara mustalah mungkin lebih hafal dari kita. Awak lupa ingat apa definisinya. Datang dia lebih hafal kan. Cuman pas diserahkan kepadanya ini hadis, sekerasakan sanadnya, bisa dia? Enggak. Walaupun dia sudah strata tinggi di situ, karena ini spesialis atau subspesialis. Makanya ketika Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis tentang kafaratul majlis di Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia sudah sangat senang sekali bahwa hadis ini hadis yang sahih. Tapi Imam Al-Bukhari lebih spesialis Imam Muslim dalam ilmu ilalul hadis. Makanya ilmu ilal tak semua ulama besar hadis yang paham. Ulama besar hadis tidak semuanya paham ilmu ilalul hadis. Walaupun dia paham definisi, tapi pas aplikasi Allah berikan kepada yang lebih khusus. Makanya ketika Syekh Abdul Karim Al-Khadair mengkomparasikan antara Fathul Bari Ibnu Hajar dengan Fathul Bari Imam Ibnu Rajab, dia katakan ini dua-duanya hebat. Cuman andainya Ibnu Rajab selesai syarahnya lebih hebat dari syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua-duanya orang hebat. Sampai-sampai Asy-Syaukani mengatakan la hijrata ba'dal fath. Setelah Fathul Bari tidak cari syarah yang lain. Bahasakan bahasa hiperbola dan benar. Artinya ruang lingkupnya lebih luas, kemudian bahasannya lebih teliti, tetapi tentu saja bukan artinya dikatakan lengkap tidak butuh yang lain, bukan. Tapi ibaratnya begitulah hebatnya Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi dalam ilmu ilal Ibnu Rajab lebih spesifik. Betul? Oleh sebab itu orang-orang yang diberikan kelebihan tentang itu, maka dia lebih ditonjolkan daripada selainnya. Sedangkan yang tidak mampu melakukan tidak berdosa. Makanya jangan dipaksakan. Kadang-kadang sebagian ulama dalam masalah tertentu dia tidak mau jawab. Apa sebab? Mungkin dia menginginkan yang lain menjawabnya. Dan itu sebenarnya manhaj yang diikuti oleh salaf dulu. Sampai bertanya kepada seorang, dia bilang, tanya si fulan, dia lebih alim dari saya. Tanya si fulan, datang ke yang kedua, tanya lagi si fulan lebih alim dari saya. Sampai ujung-ujungnya kembali ke yang pertama lagi. Kalau sekarang itu yang tidak ada tuh Pak. Ya,
Ini mohon maaf, mungkin kita kurang adab di sini. Iya, Ustadz Asman, sebenarnya ada masalah yang saya tanyakan, tapi sebenarnya saya sudah tanyakan sama Ustadz Usmannya. Ya, apa kayaknya tonyong, mana tahu dia tuh. Subhanallah. Itu yang ada pada kita. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya kita akan kebal dari kesalahan menurut kita. Sehingga ketika ada yang mengkritik kita, ada yang menyalahkan kita akan baperan sekali. Kamu tahu enggak, saya. Kamu apa sih? Sampai-sampai kadang sampai masalah pribadi pun diungkit-ungkit. Ilmu cukup di bab ilmu saja, jangan masuk ke bab pekerjaan. Seperti orang mengkritik Syekh Albani tukang jam katanya. Lumayan tukang jam, antum pakai jam enggak pandai. Dia bisa merakit jam, bisa memperbaiki jam. Orang teliti. Antum mangku, cangkul di sawahnya enggak pandai. Tapi apa salahnya dia sebagai tukang jam? Dulu Imam Ahmad buruh angkat di pasar. Tahu enggak Pak dia? Buruh angkat di pasar. Dia lebih punya izzah dengan pekerjaan itu daripada dapat pemberian dari penguasa. Orang antar duit bermiliar ke rumahnya ditolaknya. Tapi ngambil upah sekedar dari ahli orang pasar. Hina Imam Ahmad. Ketika dalam biografinya tercatat, ketika dia sulit ekonomi, dia jadi tukang angkat di pasar. Hina dia. Apalagi jadi dokter hadis, masa hina saya kan? Enggak. Atau misalnya, antum tidak paham usul fikih, misalnya, tidak hina saya kalau antum bilang tidak paham usul fikih. Cuman saya bisa juga ngajar usul fikih, walaupun tak sehebat antum. Itu aja. Kalau antum lebih hebat, tidak apa-apa, gantikan aja, tidak ada masalah. Saya ajarkan usul hadis nanti. Ada yang lebih hebat lagi, cuti saya pensiun, tidak ada masalah. Pensiun dini pun tidak masalah. Ya, kan boleh pensiun dini juga kan? Ya beralih nanti selesai, tidak ada lagi kita ngajar seperti ini, tidak ada lagi kekajian seperti ini. Iya kita, alhamdulillah buku masih banyak Pak, alhamdulillah. Insya Allah kita susun buku di rumah, nanti baca semuanya, ulang kembali yang sudah dibaca, ditamatkan yang belum tamat, habis itu buat pula tulisan, sah? Ini gara-gara Pak Edi harus datang saya ke sini kan kadang tidak bisa saya menulis pagi ini, sah? Pagi besok tidak juga, pagi itu tidak juga, ada alasannya. Semua ada alasan, tidak ngajian, alasan ngantar anak. Tidak ngantar anak, alasan bikin tugas, laporan, dan sebagainya. Anujunulillah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi, orang yang melakukannya berpahala, yang tidak berdosa. Dan biasa, ini Allah berikan kelebihan di sini, ini Allah berikan kelebihan di sini. Kalau demikian, maka siap-siap kita untuk diberikan tambahan ilmu atau diluruskan ketika menyimpang dari garis ilmu. Walhamdulillah. Faqala law dia faqala fa'ujidni hadha khabar aw qiyas aw syai'an ma'nahu liyakuna hadha qiyasan alai, maka adakan. Maksudnya adakan di sini bukan dikarang, tidak. Maksudnya sebutkan kepadaku khabar, yaitu berita, itu dalil, aw syai'an, atau sesuatu fi ma'nahu yang semakna dengannya, liyakuna hadza qiyasan alai, supaya ini menjadi kiasan untuk dikiaskan ke lain, yang lain kepadanya. Faqultu lahu, saya jawab, ini contoh yang disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, faradallahu al-jihada fi kitabihi wa ala lisani nabiyyi. Contohnya Allah memfardukan, kalau yang benar memardukan ya, enggak F ini Pak, enggak KPTS, memfardukan. Masuk KPTS kan enggak? Jadi enggak jadi huruf sengau dia. Memfardukan dalam kitabnya dan dalam sunnah nabinya jihad fi sabilillah. Jadi dalam Al-Quran ada kewajiban berjihad. Dalam As-Sunnah disebutkan ada kewajiban berjihad. Dalam ijma' ada kewajiban berjihad. Bahkan qiyas yang sahih juga mewajibkan kita berjihad. Kaum muslimin dan muslimat, apapun misi di dunia ini mewajibkan orang untuk berjihad. Misi kenegaraan misalnya, nama beda kan, tapi esensinya sama.
Kalau kita punya negara, wajib ada orang yang siap bela negara. Kan begitu? Misalnya di Indonesia kita sebut NKRI, harga mati. Harga mati. Dan dalam Islam membela negara, membela agama juga masuk kewajiban. Cuman bedanya yang bela negara, dia dapat penghargaan dari negara. Yang bela agama dapat penghargaan dari Allah. Mana yang lebih banyak? Mana yang lebih berharga? Penghargaan agama Allah SWT atau penghargaan negara? Tidak tahu Pak. Nah. Coba tengok penghargaan diberikan pada para veteran Angkatan 45. Berapa diberi? Ada diberi banyak. Rumahnya ada. Kalau ada pun barang RSS. Rumah sangat sederhana. Iya kan? Itulah penghargaan negara pada kita. Tapi kalau penghargaan Allah, enggak. Rumah mewah di surga. Oleh sebab itu, siapapun yang punya kesempatan bela negara, jangan lupa lillahi ta'ala. Itu aja masalahnya, supaya tegak kalimat la ilaha illallah. Supaya apa? Di negara dapat penghargaan, di Allah dia angkat setinggi-tingginya. Sehingga kalau lillahi ta'ala masuk surga tanpa hisab. Di sini pentingnya kita mempelajari hukum jihad itu. Jangan dia larang untuk orang-orang belajar hukum jihad. Karena jihad itu menambah semangat berkali-kali lipat daripada sekedar membela suku, membela nasionalisme. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, negara itu akan terjaga dengan orang-orang yang punya semangat jihad. Negara itu akan aman dengan orang yang bersemangat menggunakan jihad. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Allah mewajibkan jihad bi kitabi wa ala lisani nabiyhi. Thumma akkada an-nafira minal jihad. Kemudian dikuatkannya dengan perintah berangkat berjihad. Faqala, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman jiwa dan hartanya. Allah yang beli dari kita jiwa dan harta kita. Apa itu? Bi anna lahumul jannah. Apa yang dibayar harganya oleh Allah? Surga. Berhitung kita sekarang. Wih, mau berhitung. Kalau Allah yang beli, mahal apa murah? Mahal sekali. Baik, sekira tadi. Kalau negara atau manusia yang beli, kita dihargai berapa? Nilai 1 jiwa di negeri kita ini. Misalnya bunuh orang, lalu ditebus, berapa tebusannya? 1 juta. Ini benar Pak. Dapat 1 juta banyak nih. Ya? Saya tidak tahu. Ada yang tahu? Nah, kalau gitu pindahlah ke dalam syariat Islam. Kalau ditebus, berapa dietnya? 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berapa seekor onta? 40 juta. Masya Allah. Betul ya? Hah? Tapi ada yang bilang sampai 1,5 miliar. Unta merah. Nah. Tapi tidak mesti unta merah ya. Saya ambil angka yang beliau sampaikan, 40 ribu. Ya, 40 ribu. Wih, banyak sih. Itu tidak salah hitung ya?
Jadi 4 miliar. Tahu 4 miliar. Ada nggak yang mau mati tapi ditebus 4 miliar? Hah? Ada nggak di antara kita yang mati lalu ahli warisnya kasih 4 miliar? Ada? Ragu nampaknya semua ya. Kalau bisa saya ahli warisnya. Kalau mau jadi ahli waris mau semua nih. Tapi yang mau jadi apanya enggak mau. Padahal mahal loh 4 miliar ya. Baik. Sekarang 4 miliar kalau kita beli mutiara berapa dapat? Sebesar ini. Sahih? Sebesar ini. Taib. Itu harga manusia. Tapi kalau Allah yang beli surga, kan digambarkan tiangnya dari mutiara. Itu tiang sebesar ini bisa jadi tiang nih. Tiang rumah semut bisa nih. Tiangnya dari mutiara, kusennya dari berlian, atap dan apa namanya nih, plafonnya dari emas dan perak. Tuh mahal enggak? Makanya Islam mengajarkan kita bela negara kita, tapi lillahi ta'ala. Makanya semangat untuk dapat untung besar dengan semangat dapat untung kecil, mana yang lebih kuat? Serius nih tuan-tuan. Ya, mengaji ini semangat kita sah ya? Karena akan apa? Tapi kalau Allah janjikan siapa yang mati dalam pengajian seperti ini diampuni dosanya, masuk surga. Tambah semangat enggak? Tambah semangat. Apalagi setiap pagi selesai ngaji disiapkan sarapan. Bunga itu pun kita kejar itu sedikit. Apalagi setiap selesai makan ada bagi-bagi ampau atau amplop. Semangat lagi. Apalagi kalau seandainya selesai pengajian dapat jodoh. Semangat lagi. Dan sebagainya. Jadi kalau musliman, motivasi besar itu yang diberikan Allah kepada kita. Makanya Allah beri surga. Makanya para sahabat enggak apa dia? Enggak apa namanya? Enggak pemalas mereka dalam ini. Enggak minta apa? Enggak beralasan banyak. Sampai yang muda-muda yang belum cukup umur belum balik sampai jingkrak jalannya supaya terlihat tinggi, supaya diterima. Kata Nabi, kamu tidak bisa, kamu umur belum cukup, belum balik. Katanya Rasulullah, si fulan memang ahli panah, tapi saya ahli gulat. Nah, kamu ikut juga, umur belum sampai. Iya Rasulullah, saya ikut berjihad. Subhanallah. Yes ya, akhirnya disuruh bergulat, menang dia. Akhirnya diizinkan ikut. Jadi jangan lupa latih gulat ya. Nah, kalau saya sumo misalnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi motivasi. Yang tua-tua juga tidak mau ketinggalan. Antum sudah tua. Iya. Tapi saya ingin dapat surga. Cuman tahu tidak tuan-tuan? Mereka bukan semangat membunuh yang diapakan. Tapi semangat untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau bisa tak ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Kalau bisa. Tetapi masuk Islam semuanya. Tetapi kalau memang harus berhadapan, ya kalau tidak terbunuh ya dibunuh. Ada perang namanya, damai aja lah ya kan. Tidak ada cerita. Kalau sudah masuk ke medan laga, maka semuanya jadi harus menyelamatkan diri. Makanya beri motivasi. Diberikan motivasi. Makanya peperangan dalam Islam kaum muslimin minim korban dibanding peperangan yang dilakukan orang non-muslim. Sebab kita kalau sudah tercapai musuh menyerah seperti yang disebutkan ayat nanti atau mau masuk Islam, dah selesai. Mereka dengan kerajaannya, kita dengan kita. Apalagi kalau seandainya mereka masuk Islam, akhirnya menjadi salah satu dari raja Islam, minimal gubernurnya. Nah, cuman kadang-kadang kan nak coba dulu adu kekuatan dulu. Nah, itu masalahnya. Tidak mau dia langsung menerima. Sama. Tidak semua orang langsung menyerah, tidak. Karena bagi mereka itu adalah tadi membela keyakinan, membela agamanya, membela ininya adalah harga
harga mati. Tapi orang Islam tidak, membela negara lillahi ta'ala, menegakkan kalimat Allah adalah harga hidup. Saya tidak tahu apa istilah harga mati itu. Tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Orang mati tidak bisa dirubah-rubah. Artinya ini loyalitas tidak bisa dirubah. Nah, itu makna harga mati. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bi anna lahumul jannah, harganya surga. Karena tidak ada yang lebih daripada itu nilainya. Tidak ada yang lebih daripada itu nilainya. Yuqatiluna fi sabilillah. Gimana? Mereka berperang di jalan Allah. Di jalan Allah. Bukan di jalan kekuasaan. Bukan di jalan kesukuan. Bukan jalan nasionalisme. Tapi di jalan Allah. Apa yang disebut dengan jalan Allah? Nabi yang definisikan. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang demi tegaknya kalimat Allah, apa kalimat Allah? La ilaha illallah, dialah yang masuk. Nah, dialah yang berjihad fi sabilillah. Tapi kalau bukan di atas itu maka tidak dinamakan jihad fi sabilillah. Wa'dan fayaqtuluna wa yuqtalun. Allah Maha tahu dan kita juga tahu semuanya. Ini sudah merupakan sunnatullah, fitrah yang tak terbantah, bahwa kalau masuk ke medan perang pilihannya hanya dua. Membunuh atau terbunuh. Cuman orang kafir terbunuh masuk neraka, membunuh masuk surga. Masuk neraka juga. Sedangkan orang beriman karena niatnya. Saya katakan kepada tuan-tuan, orang kafir ada yang ikhlas. Kenapa? Ikhlas itu kan lillahi ta'ala. Orang kafir mana berperang lillahi ta'ala. Kan ya. Yang kedua, mesti ikut Rasulullah. Mereka ikut enggak? Makanya amalannya ditolak. Makanya mati, terbunuh, berdosa. Hidup, membunuh, berdosa. Orang Islam enggak. Karena dia berjihad fisabilillah. Tadi saya katakan, enggak ada ngambil cuti, dia cuti nikah pun enggak. Maka kisah Khabbab, kisah Hanzalah. Masih ingat? Hanzalah malamnya ia tidur dengan istrinya. Ketika pagi datang panggilan jihad, tidak sempat sahur. Tidak sempat mandi junub. Pergi berperang. Akhirnya siapa yang mandikan? Malaikat. Subhanallah. Tidak ada yang bilang ketika datang panggilan, alhamdulillah awak sedang cuti. Awak sedang cuti. Jadi kaum muslimin dan muslimat, padahal jihad yang diikuti itu boleh dikatakan jihad sunnah. Tapi karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Khabbab, Julaibib, masih ngasih kisah Julaibib? Masya Allah, tabarakallah. Ya, kaum muslimin dan muslimat masih baru pengantin baru. Kalau kita, masya Allah, cuti menikah berapa ya? Cuti nikah? Tentu tidak pernah cuti, alhamdulillah, mantap tuh. Iya ada dulu Ustaz di Jakarta tuh. Jadi nikah jam 9, jam 7 sampai jam 8:30 masih ngajar. Iya. Bisa apanya? Besok pagi ngajar juga. Jadi tidak ada istilah cuti baginya. Tidak ada istilah cuti kecuali dengan amal. Ini patut juga dicontoh nih kaum muslimin dan muslimat di rahmat Allah. Ya. Tapi walau ambil cuti juga enggak apa-apa. Ambil cuti juga enggak apa-apa, kan sudah izin resmi kan? Sudah izin resmi, nanti ada pula terdengar sama pemerintah enggak boleh cuti nanti. Tapi itulah dia melihat bahwa sebenarnya cuti itu ada pada amal. Ada pada amal, dan amal itu lebih menyenangkan daripada istirahat. Maka orang tua-tua kita dulu yang biasa bekerja, di hari tuanya dilarang bekerja, mau dia? Enggak mau. Kan kita di kampung ya, pindah kita ke kota bang ya. Emak kita udah tua, mak sama kami aja, ada tinggal makan tidur aja mama. Mana mau dia? 2 hari aja dia minta antar pulang dia.
Padahal sebelumnya nelpon terus, terogak ke cucu yongnya, jawab amaknya kan. Jawab seminggu minimal mbak. Nggak apa, 2 minggu amak situ so. 2 hari lah mau nong lah. Apa tahu kanang mak? Kata jawab siapa yang merapadi gini. Uang semua mau diupahkan, nggak mau dia. Akhirnya diantar lagi karya kedua. Sehari setelah itu jemput lagi kadang. Terus salahnya, nggak mau badan itu istirahat. Alhamdulillah. Jadi istirahatnya pada bekerja itu. Nah, taib wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Ini janji Allah yang hak. Di mana? Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Apa nak sebut Zabur? Zabur isinya adalah doa dan zikir saja. Tidak ada hukum di dalamnya. Maka nak sebutkan. Jadi terlalu Taurat, Injil dan hampir juga Zabur dibilang tadi dan Al-Quranul Karim. Jadi jihad itu sudah ada di syariat sebelum kita. Jadi kalau ada yang sebagian orang mengatakan jihad itu tidak boleh, berarti dia tidak baca kitabnya. Semuanya sudah ada jihad. Cuman yang dalam Taurat dan Injil sudah dibatalkan. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani membunuh orang Islam disebut jihad. Jahat. Ya, jahat karena syariatnya sudah di amandemen, sudah dinasakh. Makanya orang Yahudi Nasrani kalau nak berjihad mesti orang Yahudi dan Nasrani kalau nak berjihad mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak disebut perang mereka sebagai perang jihad, walaupun mereka nyebutnya perang suci, sah? Tuan-tuan, perang apa nama bagi mereka? Bagi orang Yahudi membunuh saudara kita Palestina, bagi mereka itu perang suci. Ketika perang salib dulu bagi orang Nasrani baginya perang suci, sama. Karena dalam kitab Taurat Injil ada itu. Keyakinan mereka memerangi umat Islam itu adalah jihad juga. Jadi makanya kalimat jihad itu sudah ada. Cuman bagaimana jangan sampai salah gunakan.